sebuah custom room yang cocok buat kalian para pecinta game. Dan ini adalah review singkat custom room OnePlus 7 Pro port untuk Redmi Note 5. Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan ini adalah custom room OnePlus 7 Pro ya untuk portingan Redmi Note 5. Dan sayang sekali untuk di ROM ini belum include bahasa Indonesia. Untuk itu sayang sekali buat kalian yang tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Di sini kalian tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sedikit informasi bagi kalian pengguna kartu Smartfren. Untuk melewati setup ini, kalian harus menggunakan WiFi terlebih dahulu untuk melewati setup ini. Dikarenakan setting APN untuk kartu Smartfren di ROM ini tidak ada atau kosong, jadi kalian harus mengaturnya sendiri setelah masuk ke menu tampilan awal dari custom room ini. Lalu untuk pengguna lain silahkan coba saja karena saya belum mencobanya. Lalu ini dia untuk tampilan awal dari custom room ini ya, dengan UI ala-ala OSP dengan dimodifikasi sedikit. Dan untuk custom room ini tidak include aplikasi musik bawaan, kalian tinggal download saja di Play Store. Dan sudah include Netflix, YouTube Fans Black, YouTube musik juga ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut, dan ini sudah saya backup semua aplikasi yang sering saya gunakan sehari-hari ya. Dan sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi dari custom room ini. Iya, ini dia untuk tampilan spesifikasinya. Di sini tertulis Oxygen OS-nya versi 19 ya, OB19 atau beta 19 dengan versi Android 10. Dan untuk device name-nya OnePlus 7 Pro. Lalu untuk spesifikasinya di sini untuk kernelnya sendiri, di sini sudah saya ganti kernelnya, dan untuk kernel bawaannya di sini menggunakan extended ya. Untuk kernel bawaannya menurut saya kurang nyaman, jadi saya ganti dengan Desert Eagle, yaitu kernel favorit saya. Maka dari itu sekarang kita coba lihat untuk fiturnya ada apa saja. Sekarang kita lanjut ke fitur. Iya, sekarang kita coba untuk di menu display terlebih dahulu. Dan untuk menu displaynya ya sama-sama saja ya dari custom room OnePlus yang sebelumnya. Belum ada fitur tambahan. Dan untuk mode night mode atau mode bacanya di sini bekerja atau berjalan normal. Lalu ada tampilan ambient display juga di sini. Untuk di sini terdapat bug ya di tampilan ambient displaynya. Kadang di sini aktif, kadang juga tidak. Dan untuk penggunaan saya ini tidak berpengaruh atau tidak mengganggu karena saya tidak menggunakan ambient displaynya. Iya, dan untuk fitur di tampilan display di sini masih terlihat seperti room-room lainnya, tampilannya sederhana. Ada pengaturan tampilan juga di sini untuk perbesar dan perkecil, tampilan font juga ada. Dan untuk status barnya di sini ada pengaturan tampilan baterai juga, cuma 2 tersedia di sini fiturnya. Ya, lalu sekarang kita coba lihat untuk di bagian kustomisasinya. Untuk fitur ini ya masih sama saja seperti custom room OnePlus lainnya. Untuk pilihan wallpapernya juga masih tersedia di sini banyak. Lalu untuk bagian screensaver atau tampilan ambient displaynya di sini masih tersedia dengan banyak pilihan tampilan, dan itu tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan ini adalah salah satu fitur kesukaan saya di custom room OnePlus ini. Sayang sekali untuk di custom room ini tidak tersedia dark mode, akan tetapi kita akan dikasih 3 pilihan tema, yaitu tema dark, tema light, dan colorful. Dan tinggal kalian pilih saja kalian lebih suka yang mana. Lalu untuk pilihan bentuk ikonnya di sini masih tersedia ya untuk fitur ini. Untuk tampilannya masih sama saja, hanya ada 4 tampilan di sini. Dan untuk icon-iconnya juga di sini masih tersedia 2, dan kalian bisa ganti dengan mengunduhnya dari Google Play Store. Dan
Itu juga bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lalu untuk bagian pon di sini hanya tersedia 2 pon saja ya, yaitu pon bawaan OnePlus Star dan Netosans. Dan untuk pon ini sayang sekali kalian tidak bisa mengunduhnya dari Google Play Store. Dan menurut saya untuk pon ini tidak membosankan juga, tidak masalah untuk hal itu. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian suara ya, dan di sini tersedia fitur Dolby Atmos. Dan untuk fitur ini juga di ponsel saya tidak berfungsi dan tidak ada pengaruhnya kepada kualitas suara maupun speaker ataupun saat kita menggunakan earphone. Ada fitur live caption juga, dan fitur ini belum saya coba karena saya tidak tahu dengan fitur ini. Jika kalian mencoba room ini silahkan kalian coba saja sendiri. Lalu di sini ada bagian pengaturan getar ya, kita bisa memilih tingkat getaran yang bisa diatur. Ada 3 pilihan di sini, light, medium dan juga strong. Dan untuk fitur ini menurut saya masih bug ya, tidak berfungsi. Lanjut setelah fitur kita ke bagian keamanan. Untuk bagian keamanannya di sini terdapat fingerprint dan juga face unlock ya. Untuk bagian fingerprintnya di sini bisa membaca sidik jari dengan baik dan cepat. Tidak ada bug di bagian keamanan, dan untuk face unlocknya juga bekerja dengan normal. Ada juga sedikit tambahan fitur di sini yaitu quick launch ya, dan masih banyak lagi di sini fiturnya. Dan untuk fitur-fitur seperti ini belum saya coba ya, dan bagi saya ini jarang sekali digunakan untuk penggunaan saya. Maka dari itu untuk fitur ini saya skip saja. Sekarang kita langsung saja lanjut untuk ke bagian tes game. Iya, dan untuk tes game kita mulai dari bermain game PUBG terlebih dahulu ya. Untuk bermain game PUBG di sini terasa sangat smooth sekali, dan untuk touch-nya juga di sini terasa sangat responsif. Dan untuk giroskopnya juga di sini bekerja dengan baik ya, tidak delay. Pokoknya room ini cocok banget buat kalian yang suka bermain game PUBG Mobile. Ya, dan untuk grafiknya sendiri di sini sudah unlock 90 fps ya, dan untuk 90 fps-nya di sini bisa digunakan. Akan tetapi menurut saya serasa percuma saja jika menggunakan 90 fps dikarenakan spesifikasi HP-nya juga belum support untuk melakukan refresh rate layar 90 Hz atau 90 fps. Maka dari itu saya rekomendasikan kalian menggunakan smooth extreme saja, dan itu sudah cukup baik dan juga sudah sangat smooth. Dan jika digunakan untuk war, jika ketemu satu squad atau 2 squad di sini masih tidak terasa untuk frame dropnya, masih nyaman-nyaman saja. Lalu untuk suhunya jika kita gunakan dengan bermain game berjam-jam tidak terasa panas, apalagi saya menggunakan kernel yang overclock. Menurut saya ini suhunya wajar-wajar saja selagi tidak digunakan sambil di charger. Pokoknya room ini rekomendasi banget buat kalian yang suka bermain game. Dan untuk kalian pecinta game Mobile Legends di sini juga rekomendasi banget untuk bermain game Mobile Legends seperti ini. Terasa nyaman-nyaman saja, minim frame drop juga, dan digunakan sambil di charger juga di sini aman-aman saja. Jarang frame drop jika kita gunakan sedang war. Akan tetapi kalian harus mengganti kernelnya terlebih dahulu ya, karena untuk kernel bawaan menurut saya kurang nyaman di saat kalian gunakan untuk bermain game. Ya, untuk kernel bawaannya bermain MOBA saja terasa patah-patah. Dan jika sudah diganti, coba saja kalian rasakan ya, dan itu yang terjadi di perangkat saya dengan menggunakan kernel bawaan tidaklah nyaman untuk bermain game. Dan untuk bermain game MOBA dengan grafis rata kanan di sini terasa sangat nyaman sekali. Maka dari itu buat kalian yang suka mencari SOT pada sebuah custom room, sekarang kita lanjut saja ke bagian SOT-nya. Iya, dan sekarang saya coba untuk lihat SOT-nya ya. Di sini saya tampilkan terlebih dahulu untuk semua penggunaan baterainya, dan saya akan memulainya dari layar. Dan layar yang saya gunakan di sini selama 2 jam 49 menit. Lalu dilanjut dengan penggunaan Mobile Legends 1 jam 36 menit. Dan saya coba untuk game PUBG Mobile selama 45 menit. Dan SOT yang didapat di sini adalah 4 jam.
Untuk SOT 4 jam menurut saya itu normal-normal saja. Terlebih lagi saya menggunakannya untuk full game dan tidak ada sosial media juga. Terlebih lagi saya menggunakan kernel yang overclock. Jadi menurut saya itu normal-normal saja. Iya, sekarang kita lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera bawaannya di sini menggunakan OnePlus kamera ya. Dan untuk kameranya tersendiri di sini terdapat settingan yang sangat minim sekali ya. Untuk resolusinya pun tidak dapat memilih. Di sini saya kurang suka dengan kameranya dan terdapat bug yang menurut saya di bagian kamera ini, dan menurut saya bug ini cukup parah dan harus segera diperbaiki. Dan bugnya jika kita memotret di resolusi 18:9 seperti ini contohnya, ini tidak bisa memotret sama sekali, maka akan terjadi lag pada HP kita. Akan tetapi untungnya lag ini masih bisa dikembalikan tanpa harus mereboot HP terlebih dahulu. Saya coba keluar terlebih dahulu dan masuk lagi, maka hasilnya akan jadi blank hitam seperti ini. Ini lag tidak bisa dipencet. Maka dari itu kita coba close terlebih dahulu dan masuk lagi untuk ke menu kamera bawaan. Saya coba ganti resolusi ke 4:3, lalu coba untuk digunakan memotret. Kalau di resolusi 4:3 ini masih bisa digunakan. Lalu untuk merekam video dengan kamera bawaan di sini masih normal ya, tidak ada kendala sama sekali, dan resolusinya pun bisa memilih antara 720 pixel dan 1080 pixel. Sayang sekali di sini tidak ada pilihan untuk menampilkan FPS videonya, dan hasil videonya juga bisa tampil di menu galeri. Tidak ada kendala atau masalah untuk bagian video ini. Dan bagi kalian untuk mengatasi bug pada kamera bawaan, kalian tinggal install Gcam saja. Iya, dan saya coba memotret menggunakan Gcam. Untuk memotret menggunakan Gcam di sini normal-normal saja ya. Dan untuk hasilnya juga normal. Gcam-nya bekerja dengan baik. Di sini saya menggunakan Arnova versi 7.0 dan kita coba lihat hasilnya di galeri. Dan untuk hasilnya di sini menggunakan Gcam tampil di bagian galeri. Jadi untuk masalah bug kamera kalian tinggal atasi saja dengan Gcam. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian akhir video ini, yaitu multitasking. Untuk melakukan multitasking di room ini, saya coba melakukannya dengan membuka aplikasi sosial media dan juga game. Untuk melakukan multitasking di room ini menurut saya nyaman-nyaman saja. Jarang sekali ada aplikasi yang crash atau aplikasi yang memulai ulang. Dan untuk multitasking game juga di sini terasa normal. Pokoknya room ini smooth banget buat kalian yang suka bermain game. Ya, untuk penggunaan game di room ini sangat tidak ada kendala sama sekali. Roomnya smooth, multitasking enak, minim frame drop, suhunya juga normal, tidak panas, maka room ini cocok buat kalian yang suka bermain game. Ya, dan sayang sekali bagi kalian yang ingin mencoba room ini buat daily driver, menurut saya ini kurang cocok karena masih terdapat banyak bug yang harus diperbaiki, dan menurut saya itu tidak akan nyaman jika digunakan untuk sehari-hari. Maka dari itu videonya dicukupkan sekian terlebih dahulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.